Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif,
bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam. Maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Green Garden. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa buat saudara. Di tengah-tengah pandemik sekalipun kita tetap mencari wajah Tuhan. Dan ketika mencari wajah Tuhan, disitulah letak kekuatan setiap saudara dan juga saya. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati bersama kita menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Karena saya percaya di dalam hadiratnya selalu ada kekuatan yang baru. Dengan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, kami katakan bahwa Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami akui di hadapan Tuhan pagi hari ini kekuatan kami terbatas. Kami perlukan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, di masa-masa yang sangat sulit hari-hari ini Tuhan, kami mau bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, biar pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang beribadah online, pagi hari ini kuasa-Mu menjamah mereka. Hadirat-Mu memenuhi setiap mereka ya Tuhan. Rumah mereka masing-masing dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Yang sakit Tuhan, hadirat-Mu sanggup menyembuhkan. Yang lemah Tuhan, hadirat-Mu sanggup memberikan kekuatan yang baru. Hanya Engkaulah andalan kami, tidak ada yang lain. Inilah pujian sembah kami Bapa. Syakaya rala bayarana baita kaya rala barana bayarala baya syekera la barala barala. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. apapun yang saudara alami, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Angkat kedua tanganmu saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau di tengah kesulitan yang kau hadapi hari-hari ini. Yes Lord. Mari dengan imanmu saudara, bersama kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan juga di surga. Dan hanya Tuhanlah yang layak terima segala puji, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dimanapun Engkau berada Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa mukjizatnya masih berlaku sampai hari ini. Dan mukjizatnya pasti terjadi bagi setiap orang yang terus menaruh harap dan percaya kepada Dia. Tuhan Yesus baik, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan terus mengalami hadirat-Nya. Kita akan terus mengalami kebaikan-Nya. Yang percaya bersama-sama dengan kami di tempat ini, kita katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Tuhan Yesus itu selalu dahsyat, saudara. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, tetaplah percaya bahwa mukjizatnya pasti berlaku atas saudara dan juga kita di tempat ini. Tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara dan juga saya. Tidak ada yang lain yang dapat diandalkan. Hanya Yesus yang sanggup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Ada saudaraku yang di rumah, angkat suara berkatakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Haleluya. Engkau yang percaya Tuhan yang menjadi kekuatan kita, sekali lagi katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, saudara. Amin. Di tengah-tengah apapun yang kau alami, tetap percaya mukjizatnya, hadiratnya, dan kuasanya selalu ada buat saudara dan juga saya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, pemulihan bagi setiap kami. Dan di dalam namanya kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berkumpul lewat ibadah online GBI Green Garden pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mulai firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang kami dengar dapat membawa kami untuk semakin beriman, semakin cinta Tuhan, dan semakin percaya akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Tema khotbah yang saya akan bawakan pada pagi hari ini yaitu doa membawa mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lewat doa yang kita naikkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada mujizat yang Tuhan sediakan buat kita, buat saudara, dan buat saya. Yang setuju katakan amin. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa kembali menyampaikan firman Tuhan. Dan ini semua karena mujizat yang Tuhan berikan buat saya. Karena di bulan Juni kemarin, saya terkena COVID-19. Dengan kata lain, saya positif COVID-19. Saya lakukan isoman di rumah dan itu tidak membawa kebaikan hingga saya masuk ke rumah sakit. Pada waktu masuk rumah sakit di ruang inap, setelah 3-4 hari kurang lebih, saya mengalami atau saya terkena serangan sesak yang begitu sakit. Dada saya sakit, semuanya sakit. Sampai tidak tahannya saya berteriak karena sakit. Sehingga dokter putuskan untuk saya dipindahkan ruangan di ruangan ICU. Pada waktu di ruang ICU, saya banyak mengalami kejadian-kejadian yang menegangkan. Boleh saya katakan menegangkan. Kenapa? Hampir setiap saat, hampir setiap hari, saya mendengar, saya menyaksikan bagaimana orang-orang masuk ruang ICU tidak lama meninggal.
masuk lagi, tidak lama meninggal. Karena selain tidak berdayanya saya dan hampir tiap hari saya mendengar itu semua, keadaan saya mungkin nambah tidak baik. Dan di ruang ICU keadaan saya tidak semakin baik. Yang tadi saya katakan, melainkan semakin buruk. Bahkan saya mengalami yang namanya tidak sadarkan diri alias koma. Ini informasi yang saya dapat atau saya dengar dari dokter dan istri saya setelah saya siuman atau sembuh. Saya coba tampilkan beberapa foto yang sempat disimpan oleh istri tercinta saya. Haleluya. Dari awal ronsen, koma, hingga sembuh. Foto ini adalah mengingatkan saya akan mujizat Tuhan yang Tuhan tunjukkan buat saya dan keluarga. Kita lanjut dalam pembahasan firman Tuhan, Bapak Ibu. Lewat doa yang kita naikkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, baik doa pribadi maupun doa bersama-sama, ada mujizat yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20-nya, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang percaya katakan amin. Ada beberapa poin atau syarat untuk kita menerima mujizat dari Tuhan. Mari kita buka, kita baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Yang berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ayat selanjutnya katakan bahwa Elia berdoa pula dan hujan turun. Poin atau syarat untuk menerima mujizat yang pertama adalah di ayat 16-nya, 16a kita baca kembali. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Yang menghalangi untuk mujizat Tuhan kita alami tanpa tidak sadar adalah kesalahan dan dosa kita. Dan pelanggaran kita. Dan Tuhan mengajak kita untuk mengakui di hadapan Tuhan atas segala kesalahan, atas segala dosa kita, pelanggaran kita yang kita sudah lakukan. Saya teringat waktu saya di ICU, saya juga sempat bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tidak ada Tuhan-Tuhanan lagi lah. Sedikit saja Tuhan surahkan mujizatnya kepada saya pasti sembuh. Tapi mana? Dan pada waktu itu saya bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sadarkan saya kembali hingga saya minta ampun di hadapan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan ampuni sungut-sungut saya. Ampuni Tuhan. Ampuni. Dan biar Tuhanlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan saya kembali kepada Tuhan setelah saya minta ampun. Jadi, syarat yang pertama untuk mujizat Tuhan kita alami, akui kesalahan kita, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kita sadar atau tidak sadar,
seringkali kita mengecewakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saat engkau datang di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Akui kesalahan, baru kita datang kepada Tuhan selanjutnya. Poin yang kedua atau syarat yang kedua untuk kita menerima mujizat dari Tuhan. Di ayat 17a dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ini berbicara juga tentang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebelum kita bahas poin yang kedua, ada satu ayat yang menopang atau mengingatkan kita untuk poin yang pertama, yaitu Yesaya 59 ayat 2 yang berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, poin yang pertama atau syarat yang pertama yaitu akui dosa kita, akui pelanggaran kita, supaya Tuhan mendengar doa-doa kita. Kita lanjut yang kedua, yang dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Ini berbicara juga untuk kita selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Seberapapun besar iman kita, seberapapun besar percaya kita, seberapapun hebat juga rohani kita, kita harus tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sama seperti Elia yang berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi Tuhan bisa pakai manusia yang biasa menjadi manusia luar biasa karena Tuhan, bukan karena kita. Yang setuju katakan amin. Jadi baiklah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengangkat tangan kita tanda berserah. Dan percaya waktu kita berserah, waktu kita mengangkat tangan, ada mujizat yang Tuhan curahkan buat kita. Yang setuju katakan amin. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi firman Tuhan mengajak kita untuk bukan hanya orang muda, tetapi juga kita semua, baik muda, baik tua, baik anak-anak, siapapun. Tidak ada hak untuk kita meninggikan diri, tidak ada hak untuk kita sombong. Karena semuanya itu dari Tuhan. Dan Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan menentang orang congkak, orang sombong, orang tinggi hati, dijatuhkannya oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, waktu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan yang dimuliakan. Ada amin. Yang ketiga, syarat
untuk kita menerima mujizat dari Tuhan. Yang ketiga, yaitu doa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita doa santai-santai, kalau kita doa setengah hati, atau dengan kata lain, kalau kita doa asal-asalan, kita tidak akan menerima mujizat Tuhan. Tapi waktu kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kalau bisa mengerang, menjerit, percaya, Tuhan curahkan mujizatnya. Yang setuju katakan amin. Yakobus 5 ayat 16b berkata seperti ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia sungguh-sungguh berdoa, dan Elia melihat tangan Tuhan bekerja atas hidupnya. Kita berdoa sungguh-sungguh. Apapun yang kita mau, apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta di hadapan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mencurahkan mujizatnya, memberikan mujizatnya kepada kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, syarat atau poin untuk kita bisa menerima mujizat dari Tuhan, yaitu iman. Tidak mungkin engkau tidak beriman, tidak yakin engkau menerima mujizat. Tidak mungkin kalau engkau tidak meyakini apa yang engkau doakan, engkau menerima apa yang engkau doakan. Tapi lewat iman yang kita terima, lewat iman yang kita punya, kita percaya Tuhan pasti memberikan mujizatnya buat kita. Waktu saya percaya juga, pasti saya bisa melewati ini semua, dan mujizat Tuhan terjadi. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, itu karena mujizat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kisah para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Mari kita buka. Mari kita baca sama-sama. Ini ayat yang terakhir pada pagi hari ini. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Yang berkata, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Jadi saudara bayangkan, ada seorang yang lumpuh sejak lahir dan dia tidak merasakan yang namanya bagaimana itu berjalan. Ayat 9 berkata, ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat, perhatikan, melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, garis bawahi, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi ini berbicara juga tentang apa? Iman itu bukan hanya dimiliki oleh orang yang mendoakan yang sakit, tapi yang sakit juga harus punya iman. Oleh sebab itu mujizat terjadi. Ayat 10 berkata, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi Bapak Ibu Saudara, mujizat yang Tuhan curahkan, mujizat yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya iman orang yang berdoa buat kita atau orang yang sakit, tapi juga kita harus berdoa, harus beriman. Atau orang sakit harus beriman kepada Tuhan juga. Jadi iman yang membawa mujizat Tuhan itu terjadi.
Yang setuju katakan amin. Waktu saya di ICU, saya percaya Tuhan sembuhkan, dan saya yakin juga semua orang yang mendoakan saya percaya ada mujizat kesembuhan yang terjadi. Walaupun mustahil karena keadaan saya pada waktu itu, dan terbukti bahwa saya sembuh itu semua karena kemurahan dan mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Karena mujizat yang Tuhan sudah berikan buat saya, keluarga besar, dan itu semua bukan karena kuat atau hebat saya dan keluarga atau orang yang berdoa, tapi juga karena Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri firman pada pagi hari ini, izinkan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas mujizatnya. Itu yang pertama, udah pasti karena Tuhan. Yang kedua, keluarga besar saya, istri dan anak-anak saya, mertua dan orang tua yang mendoakan juga saya untuk kesembuhan saya di rumah sakit. Yang ketiga, gembala daripada GB Green Garden, Bapak Freddy dan istri yang peduli kepada saya, keluarga, sampai sibuk juga yang saya dengar untuk mundar-mandir ke rumah sakit mencari dan mengantar obat yang saya butuhkan pada saat saya koma. Saya juga berterima kasih kepada wakil gembala yang informasinya yang saya dengar juga berusaha untuk membuat surat pengajuan untuk mendapatkan obat, mencari obat. Dan para pengerja yang berdoa buat saya. Yang saya tahu waktu saya mengalami tidak sadarkan diri, keluarga besar daripada GB Green Garden berinisiatif atau digerakkan untuk membuat doa kepada saya. Dan itu terus berjalan kepada yang lain yang membutuhkan doa. Terima kasih buat para pengerja keluarga besar daripada GB Green Garden. Dan saya juga berterima kasih kepada rayon lain yang berdoa juga buat saya. Ada juga tetangga saya yang saya dengar setelah saya sadarkan diri, setelah saya pindah dari ICU ke ruang biasa kembali. Saya pun mendengar ada beberapa tetangga saya yang berdoa juga. Terima kasih kepada Tuhan untuk semuanya. Kalau bukan karena Tuhan, dan kalau bukan karena orang-orang yang banyak berdoa menantikan mujizat buat saya, itu tidak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan, karena mujizat, karena orang yang berdoa kepada saya, yang banyak orang yang berdoa menantikan kesembuhan, Tuhan curahkan mujizatnya buat saya. Dan orang lain boleh lihat, ada Tuhan yang bekerja. Ada campur tangan Tuhan yang membuktikan bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Huralamaya shandaya lalabaya labaya.
Mari renungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih. Biar kebaikan yang Tuhan beri buat kita mari sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Percayalah kepada Tuhan apapun yang kita alami hari-hari ini. Saat kita berserah, saat kita mengakui akan ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan, saat kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, saat kita beriman, saat kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kalau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan penyembuhku,
Engkau Tuhan pemulihku, dan Engkau Tuhan yang memberkati aku ya Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar mujizat kesembuhan, pemulihan juga terjadi atas jemaat Tuhan, atas semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita satukan hati di dalam doa sembah. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Kalau kami masih boleh berkumpul bersatu hati di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Walaupun kami secara online Tuhan, aku percaya Bapa, dengan kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, buat hamba-Mu sudah menyampaikan Tuhan, untuk terus kami Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman itu tertanam kuat dalam roh hati kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan, yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, walaupun secara online ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat kembalikan kami Bapak Dr. Insinyur Niko Notora Hardo beserta tempat wakilnya Tuhan. Terus Kau pakai Tuhan, Kau singkapkan isi hati-Mu Tuhan yang lebih lagi Tuhan buat para pemimpin kami ini Tuhan dalam Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bawa Tuhan doa untuk gembala kami Pak Freddy Halim serta wakilnya Tuhan. Kau sertai, Kau jagai mereka ya Tuhan Yesus dalam mengalahkan kami Tuhan di GBI Green Garden ini Tuhan, semakin hari semakin berkenan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, tangan-Mu masih ada rencana untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Presiden Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Tuhan, aparat keamanan ya Tuhan Yesus, juga dalam menangani pandemi yang saat ini masih ada ini Tuhan. Aku percaya Tuhan, kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak buat kami semua sudah boleh melayani Tuhan, terutama untuk WL, pemusik, semuanya Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan Yesus, itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau berkati, Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ini yang menjadi doa-doa kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan permai.
bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.